Baik anak-anak. Halo, untuk mata pelajaran matematika di semester genap, kita akan mulai dengan materi trigonometri. Oke, coba Ibu tanya kepada, sebentar, Priyana Mas, 10 apa 9? Priyana Mas, 10 apa 9, terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Ya, bagus. Jelas? Jelas, Bu. Ya, bagus. Oke, untuk materi di semester genap ini, kalian Ibu harapkan untuk pembelajaran SIM-nya lebih aktif lagi ya, dibanding dengan semester ganjil kemarin. Nah, untuk 15 menit Ibu akan menjelaskan materi, dan untuk 15 menit berikutnya, kalian Ibu minta untuk menjawab sedikit pertanyaan dari Ibu ya, agar kalian lebih aktif, agar ada nilai keaktifan di sini ya. Jadi tolong persiapkan diri kalian dengan alat tulis ya. Siapkan dengan buku, pulpen, dan jangan bengong ya. Dilihat materinya dan diorak-orak. Ibu minta kalian nanti ikut bekerja di sini. Jangan cuma hanya menonton, ikut bekerja. Oke? Jadi untuk materi kita hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jadi ini materi kita di semester genap. Oke, yang ini ya, yang A ini. Kita lihat ini, tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sekarang Ibu tanya sedikit pada siapa ini? Ibu Tuhari, 10 apa 4? Halo? Ibu Tuhari, 10 apa 4? Ayo. Enggak, Ibu nggak nanya sulit-sulit kok, yang mudah-mudah aja, Pak. Materi kita kan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, masih ingat dengan segitiga siku-siku? Ibu Tuhari, 10 apa 4? Masih ingat materi di SMP? Bisa, ya coba di-unmute sekarang. Ya, Bu. Ya, masih ingat dengan segitiga siku-siku apa itu? Masih dikit, Bu. Ya, Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya mencapai 90 derajat, Bu. Benar, bagus Ibu Tuhari. Jadi segitiga siku-siku adalah satu segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Ya, yang menyerupai siku-siku ya, sudut 90 derajat itu menyerupai siku-siku. Ya, jadi kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, siapa yang tahu mungkin apa itu trigonometri? Ayo. Raise hand, Sudi Ariantini. Silakan, 10 apa 9 nih Kadek Sudi Ariantini. Silakan bicara. Apa itu trigonometri? Silakan. Di-unmute saja. Ya. Gimana? Ya, oke. Nggak bisa di-unmute. Jadi trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, unmute. Oke, silakan bicara. Ini Kadek Sudi Ariantini. Kedengaran, Bu? Kedengaran, jelas. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Itu aja, Bu. Oke, jadi kita artikan secara harfiah dulu ya. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Trigono artinya apa? Tri itu artinya 3. Made Pasike, mana nih orangnya kok hilang? Iya, yuk. Silakan. Tri artinya perlihatkan wajah kaliannya, jangan hilang ya. Ya, harus ada di depan kamera semua. Jangan ininya aja perlihatkan. Apa ini yang angkat tangan? 10 apa 5 nomor 20? Silakan. 10 apa 5 nomor 20? Ya, silakan dijawab. Tri artinya 3. Gono itu artinya? Ya, trigono itu artinya 3 sudut ya, bersudut 3. Ya, metri itu artinya ilmu pengukuran ya.
Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari trigonometri? Iputu Egi. Apa yang bisa? Coba angkat tangan. Apa kita bisa simpulkan dari trigonometri itu? Bisa berikan secara harfiah pengertiannya? Udah nggak ngantuk kalian, makanya bukan saya jawab. Soalnya udah siang ini. Kalau pagi-pagi sih masih fresh ya. Kalau siang-siang udah mulai ini kalian yang wajahnya ini. Niputu Diska. Yuk. Niputu Diska. Ayo, ini ibu nilai loh nilai keaktifan, bukan hanya ibu, guru yang lain juga menilai ini. Ya, jangan diam saja. Jadi, tri itu 3, gono itu sudut, bisa dikatakan ya. Metri itu ilmu pengukuran. Jadi, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran pada ya Tridianawati. Silahkan. Ya, silahkan. Baik, dapat disimpulkan trigonometri adalah 3 sudut pengukuran dari cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sama dari penggunaan geometri. Terima kasih. Nama siapa? Kelas? AP2. Nama? Desaknya Mantri Hadianawati. Sebelum menjawab, sebutkan nama, kelas, nomor absennya, karena ini akan dinilai ya, nilai keaktifan ya. Yang sering kalian menjawab, nilai kalian juga akan semakin bagus ya. Hanya diminta kalian tetap aktif. Jadi sudah betul tadi ya. Duh, saya aja, Bu. Sebentar. Siapa itu yang bicara? Ya, di mute dulu ya. Ya, cabang matematika ya. Salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pengukuran dari mengukur panjang, baik itu panjang maupun besar sudut dari suatu segitiga. Ya, itu trigonometri. Jadi, kita akan mempelajari sedikit banyak ini mengenai segitiga. Segitiga yang kita pelajari di sini adalah segitiga siku-siku yang sudah diberikan pengertian tadi oleh teman-teman ya. Jadi segitiga siku-siku seperti ini, coba perhatikan gambar ini. Sudah bisa menggambar segitiga siku-siku? Ya, ini. Ya, segitiga panjang memiliki 3 sisi ya. Dan memiliki 3 titik sudut juga. Ini sudut A, kita lihat ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Sekarang pertanyaannya, sudut siku-siku terletak di sudut apa? A, B, atau C? Coba jawab. Kadek urip. Kadek urip. Bunga Widyasari yang angkat tangan silakan. Bunga. Di mana letak sudut siku-sikunya? Di sudut apa? Sudut siku-siku terletak di titik B. Ya, di titik B, betul. Di situ ya. Jadi, sudut B itu bisa juga dikatakan dengan sudut siku-siku. Nah, bagus. Ini segitiga siku-siku ya. Salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Ini yang sudut B ini 90 derajat. Oke, sekarang kita mulai dengan kita berikan di sini ada yang namanya sudut alfa. Ya, sudut alfa itu terletak di titik A. Di sini sudut alfa. Ya, kita lihat adalah sisi yang terletak di depan sudut A namanya sisi A. Perhatikan di sini apa bedanya sisi yang ini. Huruf kalau sudut ya untuk titik sudut ini kita buat berupa huruf besar. Kalian boleh menggambar seperti ini juga ya. Tuh kaliannya jangan bengongnya. Silakan digambar ibu tulis kalian buat segitiga siku-siku seperti ini. Kita namai. Kita beri nama. Nama sudutnya adalah sudut A, B, dan C. Huruf besar semuanya. Ingat kalau gunakan nama sudut gunakan huruf besar. Silakan ditulis. Sudut A, B, dan C. Huruf besar ketiganya. Oke? Sekarang kita namai segitiga ini dengan nama sisinya ya. Sisinya kita beri nama. Nah, kita lihat sisi ini. Sisi yang warna kuning ini. Sisi yang terletak di depan sudut A yang berhadapan dengan sudut A. Lihat, sudut A kan di sini. Sudut A kan di sini. Ini sudut A. Ya. Kita lihat yang berhadapan dengan sudut A mana? Kan ini dia. Oh, ini. Jadi sisi yang terletak di depan sudut A namanya sisi A. Ya, ingat untuk menamai sisi gunakan huruf kecil. Huruf kecil. Ya, sudah? Ya, ini sisi A. Oke, sekarang kita lihat sudut B. Kita lihat di mana letaknya depan sudut B sisi apa? Nah, ini sisinya ya. Ini namanya sisi sisi B, huruf kecil. Nah, seperti itu. Ya, lihat sisi yang terletak di depan sudut. Nah, sekarang kita lihat sudut C kan ini.
Kita lihat sisi yang terletak di depan sudut C, sisi apa? Di depannya, ini tarik garis ke depan, ses ke sini. Ini namanya sisi C. Berkecil juga benar. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini sisi B. Seperti tadi ya. Sudut B, ini sisi B depannya. Ini sudut A, sisi A. Dan di sini sudut C, sisi C. Sudah bisa menamai nama segitiga dengan nama sudut dan nama sisi? Ingat, untuk sudut huruf besar. Untuk sisi hurufnya huruf kecil. Semua sudah membuat seperti ini di buku tulis masing-masing? Agus dan Restu sudah? AP3? Sudah menggambar segitiga seperti ini? Agus dan Restu AP3 sudah ya? Ketawanya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, untuk trigonometri di sini kita mengenal ada kata sinus, kosinus, dan tangen. Ya, kita mulai dari sinus dulu ya, atau kita singkat sin. Jadi untuk sinus alfa atau sin alfa itu perbandingannya adalah sisi kita Ibu kasih hafalan ya biar gampang ya. Untuk sinus sin alfa itu adalah hafalannya demi. Kenapa demi? Karena sisi depan dari alfa, karena sinusnya kan sinus alfa, kita lihat sudutnya ini. Sudut alfanya kita lihat. Kita lihat sudut alfanya. Nah, ini kan sudut alfa nih. Nah, kita patokannya ke sudut ini. Sisi depan yang mana? Sisi yang terletak di depan sudut ini sisi mana? Eva Yanti. Coba. Eva Yanti. Sisi apa? Bisa apa? Eva Yanti bisa jawab? Siapa yang angkat tangan dulu? Yuk, siapa yang mau jawab? Sisi apa yang terletak di depan sudut alfa? Eva, silakan. Niketut Widiani, silakan. Niketut Widiani. Sisi A, Bu. Jadi untuk sisi depan itu adalah sisi A. Berarti untuk sinus itu adalah untuk lebih singkat mudah menghafal demi sisi depan per mi itu di sisi miring. Jadi untuk sin alfa itu adalah sisi depan itu sisi A per sisi miring. Sisi miring yang mana? Widiani. Sisi miring, sisi yang paling panjang. Yang miring, posisinya miring, bentuknya miring. Mana Widiani? Sisi miring yang mana? Sisi? Ya, Widiani. Sisi? Siapa ini? Sisi B. Sisi B. Ya, jadi untuk sin itu adalah sisi depan atau sisi yang berhadapan dengan sudut A per sisi miring atau BC, ini kan BC, per AC atau sisi A per sisi B. Nah, untuk cos. Untuk kosinus, cara mudahnya menghafal adalah, kalau tadi kan sin alfa demi. Kalau cos, sami. Hafalannya sami. Perbandingannya sami. Sa itu apa? Samping. Sisi yang berada di samping sudut alfa. Mana sisi yang berada di samping? Kalau depan kan ini. Kalau samping ini. Ini samping sudut alfa. Sisi apa ya? Sisi AB. Per mi. Sisi miring. Sisi AC. Atau C per B. Ya, sami. Nah, kalau untuk tangan itu hafalannya adalah desa. Ya, tulis ya. Tangan itu hafalan untuk tangan alfa itu hafalannya desa. D itu apa? Sisi depan per sisi samping. Sisi depan mana? Ini ya, BC. Per sisi samping mana? Tadi ya, AB. BC per AB. Atau A per C. Ya, ini dia ya. Jadi untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu adalah sin alfa. Ingat tadi gimana? Demi. Atau sisi depan per sisi miring. Kalau untuk cos, sami. Atau sisi samping per sisi miring. Ingat itu. Kalau untuk tan, gimana hafalannya tadi? Tan? Erawati? Erawati. Gimana hafalannya untuk tan? Desa.
sisi depan per sisi samping. Ingat itu. Demi, sami, desa. Sudah ditulis anak-anak? Nggak kedengeran, Bu. Ah, nggak kedengeran lagi? Nggak kedengeran suara ibu tadi? Ibu ulangi ya. Kedengeran sekarang? Mungkin agak ada kesalahan teknis. Kedengeran sekarang ya? Dina Paramita. Dina Paramita. Dina. Ya, Bu. Ya, kedengeran suara ibu, anak? Kedengaran. Oke, untuk sin gimana tadi hafalannya? Sin alfa? Gimana tadi hafalannya? Perbandingannya bagaimana? Perbandingan trigonometri untuk sin alfa bagaimana? Demi. Ya, demi. Atau sisi depan per sisi miring. Miring. Kalau cos alfa? Sami. Ya, sami atau Sisi yang berdampingan sisi samping. samping Sisi per sisi miring. miring. Kalau tan alfa perbandingannya? Desa. Ya, Desa. sisi depan per sisi samping. Miring samping. Harus hafal anak-anak, ya. Untuk bisa memahami materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita lihat ini. Pada bangun yang lain. Ini segitiga siku-siku. Ini sudut P, sudut Q, dan sudut R. Oke, sekarang sin Q. Siapa yang mau mencoba? Ayo, sebutkan nama nomor kelas. Sin Q, mana sudut Q-nya? Kita perhatikan sudut Q ini sudutnya. Nah, ini patokannya ke sini. Ini patokannya sudut Q. Kita cari sin Q, bagaimana perbandingannya. Yuk, silakan. Siapa yang mau coba? Yuk. Sebentar dulu. Sebentar ada kesalahan ini. Sebentar. Yuk, coba dikerjakan. Gimana sin Q perbandingannya? Ayo, siapa yang mau jawab tadi? Angkat tangan, 2 partisipan. Ya, silakan Kadek Adi Putra. Yuk, sin Q bagaimana? Perbandingannya apa per apa gitu. Yuk, Kadek Udah Adi. kedengeran, Bu? Ya, kedengaran. Sin Q, apa per apa? Silakan, udah dibuat tadi ya, segitiganya ya? Gambarnya lu, gambar. Ya, yuk, sin Q. PR per RQ. Demi ya, hafalannya ingat ya, demi ya. De mana? Ya. Kan ini depannya PR, sampingnya RQ. Depannya, ya, sudutnya kan di sini ya. Ya, depannya PR, demi, ya betul. Sampingnya, mi, jangan samping. Demi. Miringnya itu RQ, saya. Ya, QR, ya. Betul, bagus tadi. Nah, kalau kos. Coba kita Jangan. kalau kos. Hafalannya bagaimana deh, kos? Koskinya? Ya, koski. Sam. Ya. Gimana tadi kalau kos? Kosnya itu RQ per Berarti di sini demi ya, PR. Depannya kan P. PR per RQ. ya, per QR aja. Ya. Boleh RQ atau PR. Nah, untuk kos. Kosnya itu samping per miring. Jadi PQ per RQ. RQ per miring. Ya, RQ atau Miringnya RQ. ya, per QR. QR loh. Terus tangan. Tangannya depan per samping. Jadi PR per RQ sama. Samping?
bisa RQ. Samping. RQ Peki. miring. Samping? RQ. Samping. RQ. RQ kan miring. Ayo. Oh, sampai peki. Ya, Peki. Betul. Peki. Ya, bagus. Tadi siapa ya nomor kelas? Agus ya? Siapa tadi yang jawab? Saya. Ika Adi Putra Di Putra X sampai 10. P10 ya? Oke. Ya. Sekarang untuk sudut R. Sudut R. Oke, sudut R. R di sini ya, sudutnya ya. Yuk, silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, siapa ini? Ini Ketut Widiani. Coba. Ini Ketut Widiani. Yuk. Untuk sin R-nya rumusnya demi, jadi sisinya PQ per RQ. R ya. R. Untuk kosinus R, rumusnya sami, sisinya RP per RQ. PR ya. RP atau PR. Sebutkan yang abjadnya terlebih dahulu. Yang duluan kan P daripada R. PR. Ya boleh RP boleh. Per PR ya. Sama. R. Lalu untuk tan. Tangen R, rumusnya desa, sisinya PQ per RP. Ya, depan PQ Per PR. PR. Nah, seperti ini anak-anaknya, ini namanya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ingat kata kuncinya. Sin cos tan demi sami desa. Ya, anak-anaknya. Oke, Ibu beri waktu lagi 5 menit saja. Nanti Ibu share ini di e-learning. Nah, ini ada segitiga siku. Yang diketahui besar sudutnya. Sudut apa yang diketahui? Sudut A. A. Besar sudutnya berapa sudut A? Berapa derajat besar sudut A? 30 derajat. Ya. Yang diketahui apa lagi? Panjang sisi AC. Berapa panjang sisi AC? 10 cm. Sekarang pertanyaannya, berapa panjang AB? Nah, sekarang kita akan mencoba mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku. Gimana Adik-adik Putra angkat tangan? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Adik-adik Putra. Silahkan. Kalau pada di SMP, kita menentukan panjang segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema apa? Menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku. Teorema apa namanya di SMP? Coba angkat tangan. Masih ingat? Di Ketut Widiani, silahkan. Teorema apa namanya yang kita gunakan untuk menentukan Pitagoras. teorema Pitagoras yang bisa digunakan untuk menentukan panjang segitiga, salah satu panjang segitiga siku-siku. Jika diketahui apa? Diketahui dua sisinya. Ya, panjang dua sisi. Baru bisa menggunakan teorema Pitagoras, anak-anak. Teorema Pitagoras hanya bisa dilakukan jika diketahui panjang dua sisi pada segitiga siku-siku. Tapi kalau yang di sini, apakah diketahui panjang kedua sisinya? Tidak, hanya satu sisi yang diketahui panjangnya. Ya, hanya diketahui panjang satu sisi dan besar salah satu sudutnya. Baru kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yang bisa kita gunakan adalah ini, materi ini, perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Ini tugas untuk di rumahnya karena waktunya sudah habis. Sudah 12.38. Silakan disalin dulu ya. Tugas di rumah, tolong kalian ini pecahkan, nanti kita bahas di Zoom berikutnya, kalian harus bisa menjawab. Berapa panjang AB? Nah, coba ya, berapa panjang AB? Ya, tentukan panjang AB berapa. Oke, sudah disalin anak-anak? Ya, waktunya sudah berakhir. Oke ya, nanti Zoom berikutnya kita bahas ini.
Ya, oke, Nana ingat Ibu sudah sudah kirim lesson ke e-learning. Coba nanti kalian cek ya. Tolong dikerjakan itu ya sekaligus untuk penilaian juga di lessonnya. Oke, anak-anak, kita akhiri dulu sampai di sini materi kita. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Nanti lanjutkan dengan Bapak Pandey Madu Edi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Om Santi 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 Om. Cepat sekali. Cek. Dah, selamat siang anak-anak semua. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran ya? Kedengaran ya? Si jempolnya dong. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya aturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, kembali lagi kita ketemu di pembelajaran daring ya, khususnya menggunakan aplikasi Zoom yang awalnya ya seperti yang kita ketahui, padahal awal semester genap ini kita mau tatap muka ya, tapi karena keadaannya masih seperti sebelumnya, jadi kita pembelajarannya masih tetap kayak semester ganjil ya. Jadi dengan Zoom, aplikasi Zoom dan menggunakan e-learning. Nah, jadi pembelajarannya tetap sama, kemudian untuk proses penilaian di di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital sama seperti semester ganjil ya, sama ya. Nanti untuk tugas, ulangan maupun juga materi nanti juga saya upload di e-learning ya. Udah ada beberapa yang saya upload di e-learning, silahkan dicek di sana ya. Silahkan cek e-learningnya secara berkala dan teratur ya, jangan sampai sama sekali tidak ngecek e-learning ya, maupun baik mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ulangan harian ya. Nah, selain dengan aplikasi Zoom di e-learning juga wajib kalian terus pantau ya. Kalau di sini di Zoom mungkin kita tetap muka seperti ini ya, walaupun kalian ada di rumah kalian ya, tempatnya tidak satu tempat yang sama. Nah, itu juga nanti saya ambil nilai keaktifan juga ya, keaktifan kalian dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. Ya. Nah, kemudian untuk materi hari ini, jadi saya akan lanjutkan yaitu mengenai buku digital ya, atau ya, nama lainnya e-book ya. Bentar dulu saya share dulu slide-nya. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan? Oke, walaupun di luar suasananya masih hujan, saya harapkan masih tetap semangat ya dalam pembelajaran kali ini ya. Walaupun masih hujan ya, tetap semangat. Nah, semoga juga pembelajaran kita cepat normal ya, seperti sedia kala, jadi kita udah bisa tatap muka kembali. Dan
Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya, materi buku digital atau nama lainnya bisa e-book ya, atau electronic book sama. Nah, kemudian pada materi e-book ini ada KD-nya ya, atau kompetensi dasarnya ya, ini tulisannya, yaitu yang pertama KD 3.7 yaitu menganalisis pembuatan e-book. Nah, kemudian KD 4.7 yaitu membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Nah, jadi setelah kalian mempelajari KD ini, diharapkan kalian itu bisa membuat sebuah buku digital. Itu harapannya. Ya, jadi kalian harus bisa membuat buku digital. Nah, namun dalam pembuatan buku digital, tentu banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian pernah mendengar kata e-book ya? Atau buku digital? Pernah? Kenapa enggak? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah, ada yang mengacungkan tangannya, ada yang yang belum mungkin ya. Oke, jadi sekarang saya jelaskan sedikit dasarnya mengenai buku digital ya. Tentu nanti dalam pembelajaran kali ini ada tanya jawab tetap ya, tetap ada. Oke, langsung saja buku digital atau e-book. Nah, di sini di slide-nya sudah saya isi ya, buku digital atau e-book. Di sini juga sudah saya isi garis huruf cetak tebal ya, yaitu garis besarnya. Nah, di sini buku digital itu adalah atau buku elektronik ya, atau yang disingkat juga e-book. Nah, itu adalah sebuah publikasi. Nah, sebuah publikasi yang di dalamnya itu terdapat teks, gambar, audio maupun video ya, yang tentunya dapat dibaca oleh perangkat, misalnya seperti komputer, laptop, tablet maupun smartphone. Nah, itu adalah pengertian dari buku digital atau e-book. Jadi di sini ditekankan buku digital itu bisa kita gunakan atau bisa kita akses tentu dengan adanya sebuah perangkat ya. Nah, itu penjelasan dari buku digital. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian pernah melihat e-book atau pernah enggak kalian mengakses e-book? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya pernah apa enggak? Pernah kalian mengakses e-book? Coba di sini Putu Egi, silahkan di-unmute. Putu Egi. Mana itu? Silakan di-unmute atau saya ganti aja ya. Ini Imade Raditya. Silakan di-unmute. Ayo silakan. Pernah nggak kalian ngakses e-book? Bisa didengarkan suara saya? Imade Raditya. Silakan di-unmute. Ayo silakan. Ayo. Oke, atau saya lanjut aja ya, biar tidak lama. Oke, pernah enggak kalian mengakses e-book? Tentu jawabannya itu adalah pernah. Contoh, kalian pernah buka e-learning di sekolah? Pasti pernah kan, karena materi maupun tugas ada di sana. Nah, kemudian materi yang berupa file PDF yang kalian download itu sebenarnya termasuk salah satu tipe daripada e-book. Jadi kalian sebenarnya udah pernah mengakses format daripada buku digital atau e-book. Udah pernah kalian mengaksesnya, yaitu formatnya berupa PDF. Nah, itu juga termasuk salah satu e-book. Nah, kemudian peranan e-book. Nah, saya bertanya, peranan e-book di kala kondisi seperti saat ini, yaitu ada
pandemi, apakah peranan e-book menurut kalian? Nah, silakan kalau yang mau menjawab silakan langsung di-unmute. Kalau enggak saya tunjuk aja ya. Ini Putu Erna 10 AP3, tolong di-unmute. Ini Putu Erna. Ini Putu Erna kelas 10 AP3. Silakan di-unmute. Kedengaran, Pak. Ya, udah, silakan. Peranan e-book mungkin di saat seperti ini untuk mencari berita. Mencari berita, oke. Dalam proses pembelajaran? Untuk mencari materi untuk bisa mencari materi. Terus? Itu aja untuk mencari nggak tahu. Oke, bisa sebenarnya, ya. Sebenarnya bisa untuk peranan e-book dalam kondisi seperti saat ini, misalnya lebih memudahkan kita bertukar informasi atau materi, ya, karena disajikan dalam bentuk digital. Ya, misalnya materi yang ada dalam e-learning kalian, ya, di sana pasti diselipkan e-book. Kalau gurunya punya buku digital, pasti akan di-share di sana e-booknya. Jadi rangkuman materinya udah ada di sana. Itu biasanya. Itu peranan e-book pada kondisi saat ini. Ya, jadi dengan adanya e-book itu terjadi informasi itu, pertukaran informasi itu terjadi lebih cepat dan apa yang diharapkan itu cepat bisa tersampaikan. Jadi kalian cukup tinggal baca. Jadi materinya itu bisa tersampaikan juga dengan baik. Jadi kalian harus rajin membaca, ya, atau literasi. Jadi kalian harus senang membaca, ya. Walaupun dikasih e-book, dikasih materi berupa e-book, walaupun sudah lengkap materinya dikasih di sana, tapi kalian tidak mau membaca, ya rugi, ya. Tuh, karena kalau format e-booknya masih dalam formatnya PDF, tentu yang ada itu di sana itu adalah berupa teks maupun gambar. Ya, nah kemudian e-book itu katanya bisa ditambahkan audio maupun video, Pak. Iya, bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya yang malas membaca, bisa disajikan video, ya, atau bisa disajikan audio. Nah, namun format PDF-nya itu bisa nggak kita sisipkan audio dan video? Nah, kalau disisipkan link mungkin bisa. Misalnya linknya merujuk ke YouTube, misalnya itu bisa. Tapi kalau biar langsung di dalam e-booknya itu berisi video maupun audio, tentu tidak memungkinkan dengan format PDF. Maka perlu kita format yang paling sering kalian gunakan adalah mungkin HTML, ya, atau di website. Seperti sama kayak web, ya. Nah, di dalam web itu dalam format HTML itu bisa disisipkan audio maupun video. Itu juga teks dan gambar, itu bisa. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, itu adalah peranan daripada buku digital. Udah? Bisa dipahami, ya? Oke, saya lanjut. Kemudian di sini ada kelebihan dari buku digital dibandingkan dengan buku cetak, ya. Kalau buku cetak itu buku yang misalnya buku pelajaran yang kalian dapat di sekolah itu kan tercetak, ya. Ada bukti fisiknya, itu disebut dengan buku cetak. Nah, kemudian kelebihannya di sini yang pertama itu adalah harganya lebih murah. Ya, benar nggak e-book itu harganya lebih murah? Kalau di sini jawabannya pasti benar. Kenapa bisa lebih murah? Karena kalau buku cetak itu, kalian itu beli misalnya buku cetaknya, cukup kalian punya satu buku cetak, ya, satu aja kalian punya kalau kalian beli, ya, dan harganya bisa lebih mahal. Sedangkan kalau e-book kalian beli satu itu dikasih berupa soft copy atau misalnya berupa file PDF lah, saya ambil contohnya. Selain itu juga harganya lebih murah. Jadi dalam PDF misalnya
apa namanya, halamannya misalnya sampai 1000 halaman. Kalau di buku real kalian pegang 1000 halaman pasti tebal kan bukunya, lebih tebal. Sedangkan kalau di e-book pasti cuma file aja, cukup satu filenya, cuma di dalamnya halamannya banyak. Itu kelebihannya juga ya. Nah, selain harganya lebih murah, kemudian ada juga ramah lingkungan. Nah, kenapa e-book itu ramah lingkungan? Karena e-book tidak menggunakan apa? Kertas, ya. Karena namanya juga buku elektronik, jadi dipublikasikan secara elektronik. Jadi harus ada perangkat yang kita gunakan untuk mengakses e-book. Salah satu perangkat yang gampang dan yang kalian punya biasanya itu adalah smartphone atau HP kalian, ya. Itu bisa kalian pakai untuk mengakses e-book. Nah, sehingga lebih ramah lingkungan. Kalau kertas kan bahan kertas itu dari apa, ya? Kemudian dari selesai penggunaan buku kalian, setelah selesai misalnya kalian naik ke sekarang kelas 10 naik ke tingkat kelas 11, jadi bukunya udah nggak kepake, berarti buku itu bisa kalian letakkan sembarangan. Atau mungkin kalian, mohon maaf, ada yang kalian buang misalnya. Nah, sehingga tidak ramah lingkungan, jadi menimbulkan sampah kalau seperti itu. Kalau e-book itu tidak, ya, karena disimpannya di dunia maya atau di digital, ya. Nah, kemudian e-book itu kelebihannya adalah tidak mudah rusak. Nah, coba silahkan di sini siapa ya? Saya tunjuk aja ya. Nah, coba ini 10 AP6 Iputu Jati. Coba unmute nomor 18. 10 AP6 Iputu Jati nomor 18 ya. Silakan di unmute dulu. Sudah Putu Jati di unmute. Ayo silahkan. Putu Jati mana ini? Di unmute. Nomor 18 10 AP6 Iputu Jati. Silahkan di unmute. Silahkan kasih penjelasan kenapa e-book itu salah satu kelebihannya tidak mudah rusak. Mana ini Putu Jati? Silakan. Oke. Coba 10 AP7 Erawati di unmute dulu. Erawati silahkan. Oke, kedengaran? Ya, Pak. Oke, Erawati coba dijelaskan kenapa salah satu kelebihan e-book itu tidak mudah rusak. Silahkan. Tidak mudah rusak karena Ya. Karena apa? Silakan. Jangan takut ya, jangan grogi. kemungkinan tidak dibanting, Pak. Kemungkinan tidak dibanting. Oke. Itu aja. Iya. Oke. Tidak mudah rusak. E-book itu tidak dapat dibanting. Kalau misalnya e-book itu kita banting, apanya yang rusak? Erawati? Apanya yang rusak? Oke, kalau e-book itu kita banting, yang rusak itu adalah perangkat kalian, perangkat yang kalian pakai untuk mengakses e-book. Itu yang rusak. Misalnya aksesnya pakai HP, berarti kalau kalian banting HP-nya, ya HP-nya yang rusak. E-booknya apakah rusak? Tidak, karena dia itu dalam bentuk aplikasi. Ya. Nah, kecuali kena virus mungkin ke-delete, hilang dia. Ya, tapi kalau dibanting, e-book itu nggak bisa dibanting. Nah, kalau di sini contohnya yang paling mudah itu kalau kita buku buku cetak ya, buku yang biasa kita lihat, misalnya kena tumpahan air pasti akan basah dan juga robek. Ya, atau misalnya
sedang misalnya apa ya, sedang minum jus misalnya kalian sambil baca buku, kemudian tumpah, nah yang rusak itu adalah buku kalian. Ya. Nah, tapi kalau e-book misalnya kalian pakai HP-nya, tersimpan misalnya bukunya itu di cloud ya, misalnya di Google Drive kalian simpan. HP kalian kena air jus, yang rusak apa? HP kalian. E-booknya rusak enggak? Enggak. Kalian cari perangkat lain, kalian cari lagi di Google Drive, pasti tetap e-booknya tidak akan rusak. Itu ya. Nah, itu kelebihan. Itu juga kelebihan daripada buku digital. Nah, kemudian selanjutnya mudah dibawa. Apakah e-book itu mudah dibawa? Ya, kenapa? Karena e-book itu bisa kita masukkan ke dalam kantong saku kita ya, ke dalam saku kita. Ya, atau misalnya jalan-jalan bisa dimasukkan ke sakunya. Kenapa? Karena e-book itu bisa kita simpan di handphone kalian atau HP kalian. Nah, jadi bisa di sana disimpan. Ya, coba bandingkan sekarang kalian bawa buku. Kalau buku cetak misalnya kalian bawa misalnya jalan-jalan kemana, misalnya refreshing ke pantai atau ke gunung. Kalian bawa buku tebal, pasti kalian nggak akan mau. Males bawa buku ya, berat lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau e-book tinggal kalian linknya masih ada, kalian save linknya atau kalian simpan di Google Drive. Jadi dimanapun kalian bisa buka melalui smartphone kalian, ya, atau HP kalian. Jadi lebih mudah kalian bawa. Itu maksudnya kenapa e-book dibilang mudah dibawa. Kemudian menghemat waktu. Nah, di sini menghemat waktu itu maksudnya dalam proses pencarian. Misalnya, kalau kalian punya buku buku cetak, misalnya kalian cari halaman misalnya cari halaman 100, jadi kalian harus buka buku tersebut, cari halaman 100. Atau kalian lihat daftar isinya halaman 100 tentang apa. Nah, itu. Sedangkan kalau di e-book tinggal kalian search saja udah bisa. Jadi tanpa kalian terus scroll tuh enggak usah. Jadi tinggal di search udah bisa. Atau buka daftar isinya, biasanya e-book itu pasti daftar isinya otomatis. Jadi kalau misalnya mencari materi tentang materi tentang misalnya Microsoft Word misalnya, tinggal klik di daftar isinya Microsoft Word, kemudian langsung merujuk ke halaman Microsoft Word-nya tanpa kalian harus cari. Kalau di dalam buku cetak tanpa kalian harus buka terus, kalian buka. Nah, itu prosesnya kan lama. Itu yang disebut dengan menghemat waktu. Nah, ini pengiriman cepat. Pengiriman cepat ini maksudnya proses pengirimannya, misalnya kalian beli buku digital, pengirimannya tentu lebih cepat, misalnya via email ya, atau kalian cuma dikasih linknya saja, jadi lebih cepat ya, dibandingkan kalian beli misalnya buku ke Gramedia, kalian harus datang ke Gramedia, kalian pilih di sana. Nah, sehingga waktunya kan banyak di sana terbuang. Jadi kalau e-book waktunya lebih cepat. Begitu ketemu tinggal dikirim nyampe. Sekarang beli, sekarang pun bisa nyampe e-booknya. Tapi kalau buku biasa kan sekarang beli ya kalian harus datang ke tempatnya dulu. Nah, itu adalah kelebihan daripada e-book. Ini saya tulis 6 ya. 6 kelebihan dari buku digital. Nah, tentu selain ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan e-book itu apa aja ya? Nah, ini saya bahas sekarang. Kekurangan e-book atau buku digital. Yang pertama, yaitu ada membutuhkan perangkat lunak. Nah, kenapa kekurangannya membutuhkan perangkat lunak ya? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kekurangan buku digital yaitu membutuhkan perangkat lunak? Silakan. Yang mau jawab silakan langsung aja di unmute ya. Tidak ada. Oke, sorry. Mungkin saya coba ya, saya mau nyari AP4 nih, mana AP4? Oke, ini AP4
4 nomor 26. Suyadnya ya. HP 4 nomor 26. Oke, silahkan di-unmute. Suyadnya silahkan di-unmute. Mana itu di-unmute silahkan. Oke, silahkan Suyadnya. HP 4 nomor 26 silahkan di-unmute. Dengarkan Suyadnya. Oke, mungkin lama ya, saya ganti aja biar cepat. Ini siapa ini? 10 AP3 nomor 4 anak Agung siapa ini? Silahkan di-unmute. Silahkan di-unmute. Udah kedengaran, Pak? Udah. Ya, silahkan. Karena buku digital membutuhkan perangkat lunak agar bisa diakses menggunakan perangkat lunak. Contohnya apa? Handphone. Selain itu apa lagi? Komputer. Oke, perangkat lunak itu tahu Bang? Kurang tahu, Pak. Oke, perangkat lunak itu adalah software ya atau aplikasinya. Ya. Iya, Pak. Medianya baru kita makainya HP, komputer ya. Nah, Iya. kemudian perangkat lunak itu adalah softwarenya atau aplikasinya. Ya, jadi salah satu aplikasi yang kita butuhkan untuk membuka e-book itu misalnya PDF, misalnya pakai Adobe Reader ya, aplikasi untuk membuka PDF. Nah, di HP kalian tuh biasanya udah ada dia. Ya, apalagi smartphone-nya yang udah canggih pasti udah langsung terinstall perangkat lunaknya. Ya, misalnya kalau HTML berarti kalian perlu aplikasinya kayak Google Chrome ya, Mozilla atau Safari mungkin dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi membutuhkan perangkat lunak. Ya. Oke, bagus Gung. Kita lanjut ya, kurang nyaman. Nah, di sini kenapa e-book itu kurang nyaman? Karena bacanya itu di layar. Jadi tulisannya mengikuti layar. Kalau misalnya kita pakai HP, otomatis layarnya akan kelihatan lebih kecil dibandingkan kita buka dengan komputer ataupun laptop. Nah, jadi kalau yang tidak terbiasa baca tulisannya kecil-kecil, nah ini akan matanya sakit dan lain sebagainya, jadi kurang nyaman. Nah, kemudian mata tidak terbiasa membaca di monitor. Nah, ini jelas ya. Karena biasa biasanya pakai buku cetak dibaca. Kalau e-book di dalam monitor mungkin kurang nyaman membacanya. Tapi kalau nonton atau main game di depan layar ya biasa ya, nyaman. Cuma kalau disuruh baca depan layar saya yakin pasti bilangnya tidak nyaman. Ya. Nah, lanjut. Memiliki berbagai format. Nah, banyak sekali e-book itu memiliki format. Salah satunya tadi apa? Format daripada e-book. Ada yang saya jelaskan, ada PDF yang udah saya bilang ya, HTML. Nah, itu baru 2. Selain itu ada lagi Pak? Ada, masih banyak. Nanti kita bahas mengenai format daripada buku digital. Nah, kemudian kita lanjut. Kekurangannya itu dari segi keamanan. Karena dia berupa produk digital, jadi pasti bisa saja terkena virus. Ya, misalnya kena virus, sengaja ke delete filenya. Nah, jadi e-booknya bisa hilang.
Nah, kalau bukunya buku cetak misalnya kena air dia rusak ya, kena air rusak atau bisa robek. Nah, kalau buku digital bisa kena virus. Tuh ya. Itu kekurangannya jadinya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah fungsi kelebihan dan kekurangan daripada buku digital. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi daripada e-book. Nah, salah satu fungsinya apa? Nah, ketika terjadi pandemi seperti saat ini, yaitu sebagai salah satu alternatif media belajar. Sebenarnya udah dari dulu e-book itu bisa kita pakai sebagai media belajar, ya. Tapi kita tidak menyadarinya. Misalnya contohnya apa? Mengakses e-learning. Di sana udah ada e-book sebagai media pembelajaran kalian. Atau kalian mungkin browsing di internet, misalnya mencari sesuatu, itu juga salah satu juga contoh format daripada e-book, yaitu dengan HTML. Kemudian sebagai media berbagi informasi. Jadi informasi itu bisa cepat tersampaikan. Misalnya tentang materinya, anggap materinya e-book atau buku digital materinya. Saya bagikan share ke kalian. Nah, ini link untuk materi buku digital. Pasti kalian bisa langsung akses. Ya, pasti kalian langsung aksesnya. Berarti berbagi informasi itu jadinya lebih cepat. Gak perlu saya harus datang ke rumah kalian. Oh, ini loh materi daripada buku digital. Nggak usah. Cukup saya kasih link, kalian akses sendiri. Dimanapun dan kapanpun bisa kalian akses. Ya, nah itu di buku digital atau fungsi dari buku digital. Lanjut sebelum ke format, ini ada tujuannya ya. Jadi tujuannya memberikan kesempatan bagi pembuat konten ya atau pembuat materi untuk berbagi informasi lebih mudah dengan cara yang lebih dan interaktif. Nah, contoh interaktifnya misalnya diisi kontennya video ya ataupun dengan suara. Nah, itu diisi dalam buku digital. Contohnya misalnya seperti sekarang kita pakai Zoom. Ini kan Zoom-nya direkam kan, jadi rekaman ini nanti saya masukkan ke dalam e-book untuk penyampaian materi tentang buku digital. Jadi bisa. Yang malas baca tinggal klik videonya, dah muncul penjelasannya. Gitu. Ya. Sehingga memudahkan kalian dalam belajar. Nah, lanjut. Kemudian melindungi informasi yang disampaikan. Nah, di sini maksud dari melindungi informasi yang disampaikan di sini adalah informasi yang tersampaikan jadinya tetap utuh. Ya. Jadi tetap sama. Misalnya saya menyampaikan informasi A, nyampe ke kalian pasti informasinya tetap A, tidak mungkin B. Tuh. Ya, dengan menggunakan e-book. Tapi kalau saya misalnya menyampaikan di dalam kelas, ya, misalnya saya ngomong di depan kelas, saya sampaikan materi A, setelah nanti kalian pulang ditanya lagi materinya, mungkin nggak A yang kalian jawab, mungkin B, atau mungkin C, atau mungkin bilang saya nggak dengar apa-apa, saya bermain pada saat penyampaian materi. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian tujuannya mempermudah proses memahami materi ajar. Nah, ini juga sama ya penjelasan saya tadi ya. Kenapa seperti itu? Karena bisa kita isi dengan audio maupun video. Nah, baru kita masuk ke format buku digital. Nah, sebelum masuk ke format buku digital, tadi udah saya sebutkan dua contoh format buku digital. Coba sebutkan apa aja sih format buku digital yang kalian ketahui atau yang saya udah jelaskan tadi. Silahkan. Saya tunjuk aja ya. Oke, 10 AP2 nomor 10 Niwayan siapa ini ya? Cintia.
Nomor 10 AP2. Silakan di unmute. Nah, silakan di unmute ya. Contohnya PDF, Pak. Siapa nih? Cika ya? Kepotong soalnya. Oke, contohnya apa Cika? PDF. PDF. Terus Sama HTML. apa? HTML. 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 Ya, oke. Oke, menyimak dari penjelasan saya tadi ya. Jadi yang saya sebutkan ada dua, ada PDF, ada HTML. Itu yang sering kita lihat atau yang kita gunakan. Oke, langsung PDF. PDF itu apa? PDF itu adalah Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe Acrobat. Ya, oke. Ini sorry ada kesalahan redaksi ya, seharusnya ini hilang. Oke, kemudian PDF di sini. Nah, ini adalah format yang paling gampang diakses. Kenapa saya sebut paling gampang? Karena semua smartphone pasti support untuk membuka file PDF. Nah, karena alasan itu, kenapa guru kalian ketika ngupload materi di e-learning, pasti formatnya PDF. Kok formatnya tidak Word saja ya? Kok formatnya tidak PowerPoint aja ya? Nah, karena kalau formatnya seperti itu, nanti kendalanya kalian ketika membukanya. Kenapa? Karena HP itu ada yang mudah terinstall langsung, ada yang belum. Tapi kalau PDF, saya pastikan semua smartphone sudah terinstall. Ya, nah jadi PDF itu aksesnya itu lebih gampang. Namun ada nggak kekurangan PDF? Tentu ada ya. Salah satu kekurangannya apa? Tidak bisa kita sisipkan audio maupun video. Ya, kalaupun bisa, yang kita bisa sisipkan adalah linknya. Klik linknya, baru merujuk ke misalnya arahnya ke YouTube atau kemana. Nah, ke sana kita diarahkan. Tuh. Jadi kalau PDF itu biasanya berupa teks dan gambar. Ya. Tuh, itu format yang pertama. Kemudian yang kedua HTML. Ya, HTML ini Hypertext Markup Language. Jadi ini adalah semacam bahasa pemrograman ya yang terdapat pada WWW ya, World Wide Web. Nah, jadi ketika kalian akses misalnya sebuah website, maka pemrogramannya biasanya makainya bahasanya itu adalah HTML. Misalnya kalian searching di Google, cari materi buku digital, kalian kan disuguhkan itu banyak kan. Nah, ketika kalian klik salah satu di Google itu, kalian masuk ke websitenya. Nah, itu juga salah satu format buku digital, yaitu pakai HTML. Ya, jadi di sana ada penjelasannya. Ya, apa itu buku digital? Mungkin ada video yang langsung muncul di tengah-tengah apa namanya teksnya itu ya, ataupun audio, tinggal kalian buka. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu format dari buku digital. Ya. Kemudian ada XHTML, ini versi yang lebih di atasnya. Jadi fungsinya atau kegunaannya sama. Kemudian ada EPUB, Electronic Publication. Ya. Jadi sebenarnya EPUB lah yang bagus, aplikasi yang digunakan untuk membuat apa namanya, membuat buku digital. Salah satu editornya kalau tidak salah namanya Sigil ya. Namanya Sigil di itu. Nah, ini tentu harus install dulu di komputer ya, di komputer kalian, baru kalian bisa membuat apa namanya, convert materi yang sudah ada ke dalam bentuk buku digital. Jadi keempat format ini sebenarnya yang sering digunakan ya, atau yang banyak dipakai ketika membuat buku digital. Atau kalian jika mencari buku digital, formatnya paling umum pasti PDF yang kalian dapatkan. Itu yang paling gampang. Kemudian mungkin ada HTML, dan kalau yang e-booknya lebih expert ya, dalam artian lebih bagus, apalagi e-book dari luar itu biasanya makanya EPUB dia. Ya. Tuh.
Dah, kemudian ada Mobi juga, ada PDB, banyak sekali format daripada apa namanya buku digital, ya, dan seterusnya. Jadi saya lewati aja. Nah, kemudian ada pemilihan format buku digital. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, nah saya rasa waktunya udah hampir habis ya, biar nggak lama lewat dari target waktunya. Nah, jadi sebelum kalian membuat buku digital, formatnya kalian udah tahu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan aplikasi apa yang kalian pakai untuk membuat buku digital, bukan. Yang paling penting itu yang kalian harus punya itu adalah materi dalam buku digital kalian. Ya, jadi kalian akan membahas apa dalam membuat buku digital. Jadi itu kalian harus buat terlebih dahulu. Ya, misalnya membahas mengenai contohnya misalnya tentang Microsoft Word misalnya. Kalian buat dulu materi Microsoft Word-nya. Kalian isi tabel misalnya, isi gambar, silahkan. Ya. Atau misalnya ingin isi video, silahkan disiapkan videonya. Ingin diisi audio, siapkan dulu audionya. Itu sebenarnya yang harus kalian lakukan. Ya. Setelah itu kalian lakukan, baru kemudian kalian memilih format apa yang kalian gunakan. Misalnya kalian pakai PDF, tinggal kalian convert. Ya. Misalnya kalau kalian ingin pakai e-book atau pakai sigil aplikasinya, silahkan. Jadi tinggal kalian convert. Jadi awalnya mungkin kalian ketik di Microsoft Word misalnya. Di Word dulu kalian rancang materinya dan lain sebagainya. Itu bisa. Tinggal nanti kalian convert. Ya, kalau mengkonvertnya sebenarnya tidak memakan waktu yang lama. Yang lama itu adalah membuat kontennya atau membuat isinya atau membuat materinya. Itu yang lama dalam pembuatan buku digital. Nah, sampai di sini penjelasan saya dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai format, mungkin mengenai buku digital, pengertiannya atau kekurangan dan lain sebagainya? Nggak ada ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa? Nah, ini senyum-senyum semua saya lihat di layar. Bisa dipahami? Senyum semua. Udah, kalau gitu sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya ya, satu pertanyaan aja ya. Mungkin saya tunjuk dulu orangnya, silahkan Ikadek Surya Adi. Ikadek Surya Adi, silahkan di-unmute dulu. Di-unmute. Oke. Bisa didengar? Kedengaran, Pak? Kedengaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya mau nanya. Menurut kamu, Ya, Pak. materi yang saya jabarkan tadi ya, nah, Ya. apa sih yang kamu simak mengenai e-book atau apa sih buku digital itu? Silahkan. Ya, Buku digital bagi saya buku yang bisa diakses melalui perangkat ataupun handphone maupun laptop komputer. Kelebihannya dari buku cetak, harganya lebih murah, ramah lingkungan, tidak mudah rusak, mudah dibawa, menghemat waktu dan pengirimannya cepat. Dan juga dia punya kekurangan, yaitu membutuhkan perangkat lunak, kurang nyaman, mata tidak terbiasa membaca di monitor, memiliki berbagai format, dan juga keamanannya agak kurang. Oke, bisa ya. Itu aja, Pak. Oke, bagus. Jadi buku digital itu adalah publikasi digital ya. Saya tambah publikasi digital yang berisi teks maupun gambar ataupun video maupun audio. Ya, tentu dengan menggunakan perangkat untuk mengaksesnya. Seperti yang dibilang tadi, ada HP, komputer, dan lain sebagainya. Dah, kemudian ada kekurangan, kelebihan, oke. Nah, bagus. Ya. Dah, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Oke,
Berarti kalau tidak ada pertanyaan, maka apa namanya? Saya akhiri ya pertemuan kita di materi simulasi dan komunikasi digital ya. Mudah-mudahan cepat apa namanya bisa kita bertemu tatap muka ya. Kita belajar tatap apa namanya dengan tatap muka ya. Oke, jadi saya harapkan terus semangat jaga kesehatan kalian ya, karena cuaca juga lagi hujan, lagi panas, jadi kalau fisiknya nggak kuat biasa cepat sakit ya. Tolong dijaga kesehatannya agar bisa tetap belajar ya. Itu aja dari saya, kemudian saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan mata pelajaran seni budaya, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Yang Widiwasa, merapkan lantik tangan jaliuan. Om Swastiastu. Oke, mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat. Ya, berhubung siang, mungkin banyak yang ngantuk. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan terkait dengan pameran seni rupa. Baik, sebelum lanjut kita ke materi ya, mungkin terkait dengan tujuan kita dalam proses pembelajaran kita hari ini, ya tiada lain kita nanti diharapkan bisa melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah pameran, baik dari persiapan maupun pelaksanaan dan evaluasi nanti. Itu yang kita harapkan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin terkait dengan pameran seni rupa, tidak asing lagi buat kita semuanya ya tentang pameran. Nah, mungkin Pak ada satu pertanyaan dulu untuk Imade Pastika. Nah, Imade Pastika, Pastika Yasel, tolong diambil dulu. Ya Pak, udah. Udah, dengar? Kedengaran Pak. Oke, masih semangat ya? Halo, Pastika. Ya. Siap. Oke, terkait ya, dengan pameran seni rupa, nah mungkin waktu SMP udah dapat juga. Nah, sejauh ini apa sih pemahaman kamu tentang pameran seni rupa? Pamerannya itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui media karya seni. Oke, bagus sekali ya. Oke, lagi satu orang dulu atas nama Nikomang Lasni. Nikomang Lasni, ya ambil dulu.
Ya, Pak. Oke. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Oke. Pertanyaan Pak buat Komang ya. Jadi jenis pameran apa yang pernah kamu sudah lihat? Jenis pameran. Ya, jenis pameran apa aja yang udah pernah kamu lihat? Seni patung. Terus? Terus seni lukisan, pameran lukisan. Itu aja, Pak. Itu aja? Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah. Oke, nah terkait dengan pengertian dari pameran ya. Jadi suatu kegiatan penyajian karya seni rupa yang dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh banyak masyarakat. Nah, jadi seperti apa yang dijawab tadi sama temennya, nah, dalam hal ini kita memunculkan suatu ide, gagasan-gagasan baru. Nah, itu nanti akan diapresiasi, diberikan penilaian oleh masyarakat atau orang banyak. Jadi seperti itu, nah, ya kurang lebihnya. Nah, kemudian terkait dengan jenis pameran seni rupa. Nah, banyak sekali jenis-jenis dari pameran seni rupa. Ya, yang pertama itu ada menurut jumlah pesertanya. Nah, menurut jumlah peserta. Nah, jadi ketika pamerannya hanya dilakukan oleh satu orang peserta atau pameran itu namanya adalah pameran tunggal. Ya, jadi pameran tunggal itu merupakan pameran seni rupa yang hanya diselenggarakan secara individu atau perorangan. Nah, pada kesempatan ini seorang seniman menampilkan lebih dari satu karya atau mungkin bisa 10, bisa 20. Nah, itu yang dikategorikan pameran tunggal. Senimannya itu adalah individu atau perorangan sifatnya. Nah, dalam hal ini dia akan menampilkan karya-karya yang terbaik atau istilahnya itu adalah dalam seni rupa adalah masterpiece ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pameran berkelompok atau pameran bersama. Nah, dalam konteks ini pameran ini diselenggarakan oleh beberapa seniman. Jadi dilakukan oleh beberapa seniman dengan menampilkan karya-karya ciri khasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Senimannya lebih dari satu dan dia menampilkan karya-karya yang terbaik dari masing-masing seniman tersebut. Nah, jadi seperti itu. Untuk jumlah itu disesuaikan dengan biasanya situasi, kondisi dari tempat yang akan kita atau pelaksanaan pamerannya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pameran menurut sifatnya. Jadi ketika pameran itu menurut sifatnya ada yang namanya pameran insidental. Nah, insidental yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara berkala atau didasarkan atas kebutuhan yang ada. Namanya insidental, insiden sifatnya. Nah, ya. Jadi sewaktu-waktu itu akan dilakukan ketika kita mungkin ketika ada bencana alam, kita menggali penggalian dana. Dengan kita melakukan pameran insidental ini, nanti kita akan sumbangkan pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Insidental artinya dalam hal ini sifatnya itu adalah menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kemudian pameran rutin, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan. Jadi pameran rutin ini tetap dilakukan secara berkala, terus-menerus mungkin setiap satu semester sekali kalau kita di sekolah, setiap satu semester sekali kita menyelenggarakan sebuah pameran. Jadi seperti itu namanya pameran rutin dan disesuaikan dengan bulannya, mungkin minggu keberapa dari bulan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian ada namanya pameran permanen, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap, dan terus-menerus. Nah, kalau ini kita bisa lihat di museum-museum. Nah, nanti kalau ingin melihat sebuah pameran, nah, kalau sekarang jarang
ada Pak dengar pameran karena mungkin karena situasi kondisi pada saat sekarang ini karena ada virus juga. Jadi jarang sekali Pak dengar ada pameran sekarang. Nah, yang pameran permanen ini itu akan tetap kita bisa lihat. Nah, itu diselenggarakan biasanya di museum-museum. Nah, jadi itu. Kemudian menurut ragam jenis karya yang digelar. Nah, jadi itu ya, ada pameran menurut ragam jenis karya yang digelar. Jadi yang pertama itu adalah pameran homogen. Nah, pameran homogen. Nah, Pak pingin tahu Komang Kris, tolong diambil. Iya, Pak. Kedengaran ya? Kedengeran. Oke, menurut kamu pameran homogen itu apa, Nak? Pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Nah, mungkin contohnya? Homogen. Nah, dipahami dulu, pameran homogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Nah, mungkin contohnya ada? Berbagai jenis karya seni rupa seperti seni lukis. Iya. Apa lagi? Kan banyak, Nak. Seni patung. Iya. Dan lain sebagainya, Pak. Oh, dan lain sebagainya. Kalau ditanya lain sebagainya itu apa? Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ya. Nah, pameran homogen itu dia menampilkan banyak jenis karya. Nah, khususnya dalam seni rupa. Nah, dalam konteks ini mungkin tadi udah dijawab sama temannya. Contohnya itu antara lain bisa seni lukis, kemudian ada seni patung, kemudian bisa seni keramik dia, Nak ya, keramik, kemudian bisa juga dia ke mosaik, bisa juga dia nanti ke seni wayang, bisa juga dia ke seni kaligrafi juga bisa dia, Nak. Nah, jadi seperti itu masih tergolong seni rupa dia. Jadi seperti itu. Kemudian pameran heterogen. Nah, pameran heterogen. Pak pingin Erawati. Erawati, ya itu loh. Halo. Pak. Oke. Menurut kamu pameran heterogen apa, Nak? Yaitu seni rupa yang memamerkan suatu jenis karya yang seragam. Oke, benar ya. Nah, kamu tinggal baca aja di layar ya. Jadi pameran heterogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Jadi seragam konteksnya kalau sekarang yaitu adalah seni lukis ya seni lukis semuanya. Gitu. Mungkin perbedaannya cuma nanti di jenis dari seni lukis tersebut. Nah, itu termasuk juga ke dalam nanti aliran-aliran. Nah, terkait dengan aliran, kamu juga sudah pelajari waktu semester 1 kemarin. Nah, ya, aliran itu kan banyak sekali. Ada realis, naturalis, ya, kayak gitu. Ada ke abstrak alirannya. Oke, dan masih banyak lagi. Silahkan baca lagi catatan-catatannya. Jadi itu. Ketika pamerannya itu berupa patung, nah, di semuanya itu adalah patung yang ditampilkan, gitu. Nggak ada kombinasi dengan lukisan, nggak ada. Nah, kalau homogen lain lagi, dia bisa menampilkan banyak karya-karya dari seni rupa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian menurut tempat berlangsungnya. Nah, menurut tempat berlangsungnya. Ada pameran menurut tempat berlangsungnya. Yaitu yang pertama pameran terbuka.
yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di luar ruangan secara terbuka. Nah, ini bisa dilakukan mungkin di lapangan, kalau di sekolah itu mungkin di halaman sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian pameran tertutup, yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di dalam ruang suatu gedung. Nah, di dalam gedung dia. Ya. Mungkin kayak di museum itu ada gedung khusus untuk penyelenggaraan pameran. Kemudian kalau misalnya contoh di sekolah mungkin kita lakukan di dalam kelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ada istilahnya itu adalah pameran bergerak. Nah, pameran bergerak ini merupakan pameran seni rupa yang diselenggarakan menggunakan alat yang bergerak seperti kendaraan maupun mobil. Nah, itu bisa berpindah-pindah dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin untuk hari ini dia mungkin di daerah Ubud pamerannya, kemudian mungkin besok itu penyelenggaranya mungkin di Kuta. Nah, ataupun nanti di tempat-tempat yang lain. Nah, itu. Oke, selanjutnya pameran menurut jenis dimensi karya seni rupa. Nah, masih ingat ya tentang dimensi ya? Pak pingin tahu Putri Ayu. Putri Ayu, diambil dulu. Putri Ayu. Bisa didengar Putri Ayu? Enggak ya? Oke, Pak. Lanjut ke Rizka. Rizka. Rizia. Oke, Pak lanjut aja kalau gitu. Ya, mungkin sinyalnya kurang bagus. Baik, terkait dengan pameran karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi pameran yang hanya menyajikan karya seni rupa pada bidang datar seperti buku gambar, nah ya, lukisan, seni grafis, karya ini hanya dapat dinikmati dari satu arah. Jadi dalam hal ini, nah ya, kita berbicara lagi. Mungkin waktu semester 1 juga kita sudah mempelajari terkait dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini Pak pertegas lagi. Nah, dalam pameran karya seni rupa 2 dimensi di sini, dia menampilkan karya yang hanya dapat kita lihat dari penyajiannya dari satu arah. Kemudian dia memiliki bidang atau sisi yang namanya panjang dan lebar. Jadi itu dia. Ya, itu terkait dengan karya seni yang ditampilkan menggunakan 2 dimensi. Nah, karya-karya yang ditampilkan itu berupa gambaran, lukisan, seni grafis, nah kayak gitu dia. Jadi itu dapat kita nikmati dari satu arah. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi. Nah, pameran yang hanya menyajikan karya seni yang memiliki volume kesan yang sebenarnya, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu kembali ke 3 dimensi ya. Nah, pemahaman 3 dimensi. Dia memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Dia juga memiliki volume. Dan karya tersebut dapat kita nikmati dari segala arah. Nah, jadi itu. Nah, terkait dengan jenis pameran menurut jenis karya seni rupa. Nah. Kemudian lanjut lagi, nak. Nah, terkait dengan tujuan dari pameran seni rupa. Nah, adapun tujuannya dari penyelenggaraan pameran ini. Yang pertama, tujuan sosial. Ya, tujuan sosial memiliki arti yaitu kegiatan pameran ini berupa dalam skala besar maupun dalam skala yang terbatas di sekolah tersebut. Karya seni yang dipamerkan dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Jadi seperti itu. Nah, jadi tujuan sosial tiada lain. Nanti ketika kita menyelenggarakan pameran, nanti
seandainya karya tersebut laku, itu bisa kita untuk dananya tersebut untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian hampir sama dengan tujuan dari kemanusiaan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk kepentingan pembinaan nilai-nilai pelestarian dan pengembangan sebuah hasil dari karya seni yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dalam tujuan kemanusiaan ini diharapkan kita, inti dari pernyataan ini adalah kita diharapkan ikut melestarikan budaya khususnya di dalam karya seni rupa. Nah, itu khususnya pelestarian. Nah, itu yang diharapkan dalam tujuan kemanusiaan ini. Kemudian kita lanjut lagi ke tujuan komersial. Nah, tujuan komersial, tiada lain ini adalah kita untuk mendapatkan yang namanya profit atau pendapatan atau keuntungan. Jadi itu. Ya, dengan kita mendapatkan keuntungan atau profit, nah, si seniman ini dapat nanti gimana? Dapat membuat atau memproses karya-karya yang baru lagi, ataupun nanti untuk mencukupi kebutuhan baik itu diri sendiri maupun keluarganya untuk si seniman. Jadi seperti itu komersial, diperjualbelikan ya intinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian adapun fungsi pameran karya seni rupa. Yang pertama itu udah pasti sebagai sarana edukasi. Nah, edukasi dalam hal ini adalah mendidik sebagai sarana pendidikan. Nah, secara tidak langsung kamu sudah belajar yang namanya berkarya seni rupa ya di sekolah. Jadi itu adalah sarana edukasi. Meningkatkan kreativitas kamu terutama di bidang yang namanya berkarya seni rupa maupun nanti dalam hal pameran. Jadi seperti itu. Kedua, sebagai sarana apresiasi. Nah, dalam hal ini kita diharapkan mendapatkan atau konteksnya kita di sini itu adalah menjadikan sebuah ide atau gagasan kita dari pencipta sehingga kita mendapatkan yang namanya mendapatkan apresiasi atau penilaian maupun penghargaan dari masyarakat atau orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia seni rupa. Jadi seperti itu, mendapatkan apresiasi. Nah, dengan kita mendapatkan yang namanya apresiasi, nah, otomatis kita akan dapat mengembangkan, nah, kita akan tahu kekurangan-kekurangan dari karya yang kita tampilkan, sehingga nanti kita dapat mengembangkan lagi karya-karya yang baru lagi, yang lain daripada yang lain. Jadi, atau istilahnya itu adalah unik, ya, unik lain daripada yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sebagai sarana prestasi. Maksudnya di sini adalah dalam hal ini kita diajak belajar berkompetisi. Nah, terutama yang pencinta di seni rupa. Kalau pencinta di seni musik mungkin tidak tertarik lagi dia. Tapi khususnya di sini adalah pencinta yang senang atau hobi di bidang seni rupa. Nah, dalam konteksnya ini dia akan berkompetisi. Nah, kalau biasanya ada lomba lukis, itu namanya kompetisi untuk mencari karya yang terbaik. Nah, baik itu dari unsur keindahannya, kemudian garisnya, pewarnaannya, maupun teksturnya. Jadi seperti itu. Ada kriteria penilaiannya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut sebagai sarana rekreasi. Nah, rekreasi ini adalah sama halnya kita ketika jenuh yang hobi dengan yang namanya berkarya seni. Nah, ketika kita jenuh, kita pasti akan mengambil sebuah buku gambar. Nah, dalam buku gambar itu kita akan menuangkan ide atau gagasan kita yang ada ataupun menuangkan perasaan kita yang ada di hati kita. Jadi seperti itu. Itu sebagai sarana rekreasi atau hiburan buat kita. Termasuk juga dalam konteksnya kita melihat sebuah pameran. Nah, kalau kita memang berkecimpung di dunia seni, khususnya di seni rupa, pasti kita ketika mengunjungi sebuah pameran, kita akan merasa yang namanya terhibur. Itu namanya rekreasi. Tapi kalau memang kita tidak menyukai yang namanya seni rupa,
nah ataupun kamu menyukai seni musik, mungkin kamu tidak akan ada hiburan ataupun nanti tidak merasa terhibur dalam hal ini. Jadi seperti itu. Nah, itu sarana rekreasi. Nah, dalam kita mengunjungi sebuah pameran, nah di sana kita akan mendapat imajinasi baru, bentuk-bentuk baru, teknik-teknik baru dari karya-karya yang ditampilkan. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengembangkan potensi dari kreativitas kita, karya-karya kita dengan baik untuk ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, syarat penyelenggaraan pameran. Nah, syarat penyelenggaraan pameran. Nah, ini masing-masing nanti ada penjabarannya lagi. Nah, ya, cuma untuk hari ini karena durasi waktu juga singkat sekali. Nah, Pak hanya poin-poinnya dulu. Mungkin minggu berikutnya baru kita akan belajar menyusun yang namanya panitia, belajar menyusun yang namanya proposal kegiatan. Jadi seperti itu. Ini poinnya aja dulu. Baik, syarat penyelenggaraan pameran yang pertama udah pasti harus ada karya. Ya, karya yang akan dipamerkan. Itu syarat utama. Kalau tidak ada karya, gimana kita mau menyelenggarakan sebuah pameran? Tidak akan bisa. Pameran itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian panitia pameran. Nah, siapa yang akan melaksanakan? Siapa yang akan mempersiapkan? Kalau tidak ada yang namanya panitia pameran. Nah, dalam panitia ini itu ada dari penanggung jawab sampai nanti ke seksi-seksi. Nah, ya, jadi seperti itu. Banyak sekali yang harus kita bicarakan pada panitia pameran ini. Jadi panitia pameran ini dia yang bertugas bertanggung jawab baik dari persiapan maupun sampai pelaksanaan, evaluasi juga dia yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, jadi tentunya pada setiap kegiatan pasti kita memerlukan yang namanya anggaran atau dana atau biaya. Jadi dalam hal ini seorang atau panitia akan yang pertama dana yang akan terkumpul itu dari iuran dari panitia itu tersendiri ya ataupun dari seniman itu sendiri. Dan yang kedua itu bisa dari kita penggalian dana melalui mengajukan proposal kepada baik itu instansi maupun ke industri-industri. Jadi itu. Nah, kita bisa ajukan untuk penggalian dana bisa berupa uang yang akan kita dapatkan maupun nanti bisa berupa bentuk baik itu konsumsi, baik itu tempat juga bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah pengunjung. Nah, dalam hal ini pengunjung sangatlah penting untuk kesuksesan sebuah penyelenggaraan pameran kita. Nah, tanpa adanya pengunjung, otomatis pameran kita tidak dikatakan sukses. Tapi ketika banyak pengunjung yang hadir, itu sudah bisa dikatakan walaupun karyanya tidak ada yang laku, itu bisa kita katakan bahwa pameran kita adalah sukses. Apalagi nanti karya-karya kita ada yang laku sesuai dengan tujuan dari kita menyelenggarakan pameran. Jadi seperti itu. Oke. Pak minta Kadek Cahyani. Cahyani. Bisa didengar? Ambil dulu. Oke. Oke, Pak. Tukar dengan Nimade Giri Suta. Giri Suta. Oke. Ya, Pak. Oke. Giri, mungkin satu pertanyaan aja, Giri ya. Menurut Giri, terkait dengan apa yang udah Pak paparkan dari tadi, apa sih yang bisa Giri tangkap tentang pameran ini? Yang bisa saya tangkap yaitu jenis pameran,
Ya, mungkin jenis pameran apa aja, Nak? Jenis pameran yaitu ada 3. Yang pertama, secara tunggal. Yang kedua, Pameran tunggal ya. pameran tunggal. Dan yang kedua, pameran kelompok. Pameran tunggal adalah pameran yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan secara individu. Pameran kelompok adalah yang diselenggarakan oleh beberapa orang. Yang kedua yang saya tangkap yaitu menurut sifatnya. Ada pameran insidental, yaitu pameran yang secara berkala yang diselenggarakan, yang didasarkan atas kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu rutin, yaitu pameran yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap atau berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pameran permanen. Pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap, dan terus-menerus. Yang ketiga yaitu menurut ragam yang digelar, yaitu ada homogen dan Ya, jenis karya yang digelar ya. ya. Homogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Heterogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan suatu jenis karya seni rupa seragam. Yang ketiga itu pameran menurut tempat berlangsungnya, yaitu pameran terbuka, yaitu ruangan terbuka seperti lapangan atau halaman. Pameran tertutup yaitu suatu gedung seperti kelas dan museum. Pameran bergerak yaitu pameran yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat. Itu aja, Pak. Oke, bagus sekali Naya. Terima kasih ya. Baik. Nah, terkait dengan durasi waktu, singkat sekali Nak ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti di rumah silakan dipelajari terkait dengan pembuatan sebuah proposal penggalian dana terkait dengan pameran. Ya, silakan nanti dibuka-buka Google-nya, cari tahu dulu ya, dibaca-baca. Itu perlu dicatat, silakan dicatat, kita pelajari untuk minggu depannya, kita akan bahas minggu depan. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, Pak akhiri, selamat siang, dan Pak akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih untuk semuanya.